Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardhu subuh musalla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardhu subuh secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Pagi ini kita berada di tanggal 22 Ramadan, bulan yang ke-9 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Maret Super Semar ya, 2026 Miladiah. Kita akan melanjutkan kajian Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui tarjamahnya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengenal tazkiyatun nufus, yaitu mengenal kesucian jiwa. Nah, kemarin kita sudah sampai pada amalan lisan. Amalan lisan. Jadi pada kesempatan ini kita perlu apa yang membuat amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya amalan yang kita kerjakan, baik amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh yang kita kerjakan dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu mesti ada satu hal yang harus dikerjakan. Apa itu? Yaitu mengenal kalimat tauhid. Mengenal kalimat tauhid. Karena dengan tauhid itu kita dapat mengenal Allah. Apa sih maunya Allah itu menciptakan kita? Apa sih haknya Allah itu dari kita? Apa sih kewajiban kita kepada Allah? Nah itu. Jadi semua amalan itu didasari dengan iman.
Lah iman itu dasar pokoknya, utamanya adalah tauhid. Ya, tauhid. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah 14 surah Ibrahim, Allah membuat perumpamaan, ya. Tentang apa? Tentang kalimat thayyibah atau kalimat tauhid, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu matsalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Ayat 24. Ayat 25-nya, tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Alam taro, belumkah, apakah belum gitu. Apakah lam belum atau tidak? Taro, kalian memperhatikan, kalian melihat. Nah, taro ini memperhatikan tidak hanya dengan mata, ya, memperhatikan ini dengan hati, ya, dipikirkan. Alam taro kaifa dzaraballahu masalan, bagaimana Allah membuat perumpamaan, ya. Apa yang dibuat perumpamaan? Syajaratin thayyibah, yaitu pohon yang baik. Jadi Allah membuat perumpamaan supaya apa? Supaya kita mudah memahami, gitu ya. Kalau sudah paham, mudah untuk kita amalkan. Jadi Allah membuat perumpamaan. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Belumkah kamu memperhatikan bagaimana Allah itu membuat perumpamaan seperti pohon yang baik, ya. Kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Sabitun, asluha sabitun, akarnya itu kokoh kuat, menghujam ke dalam tanah, gitu ya. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya, ranting-rantingnya itu menjulang ke langit, ya. Tu'ti ukulaha, dia pohon yang baik itu senantiasa memberikan kulahinim bi'idni rabbiha, memberikan hasil, ya, sepanjang waktu, sepanjang masa, sepanjang musim. Istilahnya tidak ada musiman, buah tarus, gitu ya. Nah, untuk siapa ini? Untuk manusia, gitu ya. Wa yadribullahul amsala, dan Allah membuat perumpamaan ini la'allahum yatadzakkarun, agar mereka bangsa manusia itu memikirkannya atau menjadikan pelajaran, ya. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, apa tujuannya? Supaya mudah, ya kan? Nah, jadi kalimat thayyibah itu diibaratkan pohon yang baik. Para pakar mufasir menyatakan bahwa kalimat yang baik itu atau pohon yang baik itu adalah pohon kurma. Karena yang banyak di Arab kurma, ya. Kalau di Indonesia yang banyak kelapa sawit, ya. Kalau di Jawa kelapa. Sawit cuma satu aja. Tapi sekarang sawit banyak, ya kan? Nah, kelapa. Kalau kita memperhatikan pohon kurma, ya, orang Arab. Ini orang Arab di Arab sana loh, ya, bukan orang Arab di Indonesia. Karena kurmanya enggak tumbuh, ya, walaupun ada dikit-dikit gitu, ya. Nah, jadi akarnya, atau supaya mudah, atau kelapa aja lah, kelapa. Kan kita sering lihat kelapa, kan. Kenapa ke alam taro? Kenapa kamu tidak memperhatikan? Karena semua manusia itu pernah atau sering melihat pohon kelapa. Kenapa nggak diperhatikan? Nah, gitu ya. Jadi ada pelajarannya. Nah, akarnya itu ke dalam, kuat. Saking banyaknya sampai ke atas. Akarnya pohon kelapa itu. Makanya jarang kita itu mendengar pohon kelapa itu tumbang, itu jarang. Yang tumbang itu ya pohon-pohon yang lain, pohon mangga, yang lain. Kalau kelapa itu jarang mendengar ada pohon kelapa roboh, itu jarang.
kecuali disambar petir itu pun nggak roboh. Ya, jarang lah pokoknya. Nah, artinya apa? Bahwa Allah membuat perumpamaan kepada kita tentang pohon yang baik itu senantiasa kuat kokoh gitu ya. Terus pohonnya, pohon kelapa itu kuat. Itu kalau untuk gebuk tahu ya, Mas? Untuk mukul itu ngembleki bisa innalillah, bisa mati ya kan. Nah, itu. Kalau dibikin jembatan kokoh juga kuat, ya kan? Bahkan dulu sebelum ada teknologi, jembatan itu dari pohon kelapa. Ya. Jadi pohon kelapa itu dua gitu, sebelah untuk lewat. Tengah-tengahnya bolong, kosong nggak ada ini ya. Dulu zaman Bahari, zaman nenek moyang kita. Zaman Pak Haji mungkin ada ya gitu, jembatan dari kayu. Di Sumatera banyak ya, Lampung itu banyak. Ya. Trail itu lewat situ, gitu ya. Kemudian cabangnya ke atas, cabangnya pohon kelapa, ya ke atas. Kemudian buahnya, nggak ada buah kelapa itu yang cuma satu sebelah itu nggak ada, mutar, semua kanan kirinya, ya janjangnya itu banyak. Kayak pohon sawit itu kan banyak kan, janjangnya banyak, isinya banyak, kecil-kecil kalau sawit ya kan. Kalau kelapa itu satu janjang ada 5, ada 10 gitu ya, tergantung bibitnya. Nah gitu. Nah ini menggambarkan kalimat yang baik tadi seperti pohon yang baik. Apa itu kalimat tauhid? Nah kalimat tauhid ini akarnya itu masuk ke dalam hati manusia. Jadi hati itu diibaratkan tanah. Terus iman, ya, kalimat tauhid itu diibaratkan akarnya itu masuk ke dalam, kuat sekali, tidak mudah digoyahkan, itu ya, itu iman. Nah kemudian pohonnya tadi, kalimat tauhid itu kokoh kuat, ya kan? Bahkan para ulama mengatakan dengan kalimat tauhid itu adalah menjadikan perjanjian yang kokoh. Urwatul wusqa, jadi perjanjian yang kokoh, ya kuat, tegak, gitu ya, prinsip fundamental, itu prinsip, ya, itu pohonnya. Dan orang yang mengucapkan kalimat tauhid itu sama dengan orang mengucapkan kalimat takwa, hebatnya. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid itu sama dengan orang yang menegakkan agama. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid itu ketika membangun bangunan itu seperti orang membangun pondasi. Itu. Nah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu menyebabkan Allah menciptakan alam semesta ini. Dengan kalimat tauhid itu menjanjikan kepada umat manusia selamat dunia dan akhirat. Bahkan Nabi mengatakan man akhira kalimah la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya sebelum mati, ya. Kalau setelah mati ya nggak bisa lagi kan, maka masuk surga. Nah, cuma tidak hanya ucapan, itu perlu syarat-syarat, ya kan? Karena Imam Al Hasanul Basri itu pernah ditanya oleh temannya, wahai Syekh, wahai Imam, ada orang yang mengatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia akan masuk surga. Kata Imam Basri, ya betul, memang. Tapi tidak cukup diucapkan, harus mengetahui hak-haknya. Apa haknya kalimat la ilaha illallah itu, gitu ya. Nah gitu. Kemudian juga tabi'in salah satu juga ditanya, gitu ya. Katanya segala sesuatu itu ada kuncinya. Kunci surga itu katanya miftahul jannah itu la ilaha illallah. Betul, betul. Tapi kuncinya tidak polos, ya kan? Harus ada gigi-giginya. Gigi-gigi daripada kunci itu adalah syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Sebabnya kalau kunci polos itu nggak bisa buka kan? Nah, memang miftahul jannah la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah yang seperti apa? La ilaha illallah yang memenuhi persyaratan, ya.
Nah, gitu. Nah, kemudian pohon tadi menghasilkan buah. Nah, apa buahnya iman itu? Amal soleh. Jadi orang yang beriman yang didasari dengan tauhid itu menghasilkan amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu lahir dari iman. Makanya kalau orang mengatakan apa itu iman? Iman itu diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Itu baru iman. Bagaimana kalau cuma diucapkan di hati? Diucapkan di mulut, tidak dibenarkan di hati? Munafik itu. Bagaimana kalau cuma diterima di hati, ya, tapi tidak diucapkan, tidak diwujudkan dalam perbuatan? Itu ya seperti orang musyrik, orang Abu Jahal, ya, Abu Lahab. Mereka itu percaya, yakin dengan adanya Allah. Bahkan mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Bahkan mereka ketika ditanya, gitu, ada yang bertanya, berapa hari ini yang kamu sembah? 7 katanya. 6 di bumi, 1 di langit. Kalau 6 diminta enggak mengabulkan, mintanya ke langit. Ke Allah juga, ya Allah juga. Tapi cuma di hati, tidak diucapkan. Maka kalau kita tidak mengucapkan kalimat syahadat, kalimat tauhid, ya, tidak diikrarkan, maka itu enggak sah. Nah, gitu ya. Maka orang yang beriman yang didasari dengan kalimat tauhid menghasilkan buah. Buahnya tidak usah pakai musim. Beramal itu tidak menunggu Ramadan. Sholat malam itu tidak menunggu puasa. Sedekah itu enggak usah menunggu bulan Ramadan. Sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun, ya. Cuma sebagai motivasi untuk kita, bulan Ramadan itu memang luar biasa, ya, memberikan semangat kepada kita, itu luar biasa bulan Ramadan, ya. Nah ini, nah kemudian cabangnya menjulang ke langit. Apa itu? Amal-amalnya, doa-doanya itu diangkat ke langit, ya, dilaporkan oleh malaikat, ya. Amal kita, ucapan kita, zikir kita, sedekah kita, sholat kita itu dilaporkan ke Allah, ya. Nah, laporan amal ini ada 3 laporan amal ini. 1 itu harian, 2 pekanan, 3 tahunan. Jadi amal kita ini dilaporkan kepada Allah itu ada 3. Yang harian itu setiap hari itu ada 2, yaitu waktu subuh dan waktu asar. Makanya ketika kita pas sholat subuh ini nanti ini akan dilaporkan ini, nah, oleh malaikat yang tugasnya sip malam, ya, sip malam itu bertemunya di subuh ini. Nanti ketika melaporkan, Allah bertanya, bagaimana keadaan hambaku? Walaupun Allah tahu nih, ya, tapi bertanya. Lalu malaikat mengatakan, ya Allah, hambamu aku tinggalkan dalam keadaan beribadah kepadamu. Apa ibadahnya? Sholat subuh. Makanya sholat subuh itu sholat yang disaksikan oleh malaikat, ya kan? Nah kemudian sip yang siang, ya, itu bertemunya di sore, dilaporkan oleh malaikat petugasnya tadi, ditanya, bagaimana keadaan hambaku? Ya Allah, hambamu aku tinggalkan dalam keadaan beribadah. Bagaimana pada saat kamu ketemu waktu datang? Oh, hambamu juga sedang beribadah. Jadi malaikat datang sedang ibadah, malaikat pergi juga sedang ibadah. Jadi full ibadah terus, gitu ya. Nah inilah amalan-amalan itu yang harian. Kemudian yang pekanan itu ada 2, hari Senin dan hari Kamis. Makanya Rasulullah ketika ditanya, ya Rasul, kenapa kamu kok sering puasa Senin Kamis itu? Nabi mengatakan, saya mensyukuri nikmat Allah dengan kelahiranku, maka aku syukuri dengan ibadah, yaitu puasa. Makanya bagi Bapak Ibu yang ingin ulang tahun mingguan, harian, nah, hari apa lahirnya? Misalnya Selasa, setiap Selasa puasa. Nah, ini kan ada contohnya, Nabi Senin, ya, Senin puasa, ya kan? Jadi tidak niup lilin, bukan, ya, tidak membakar rumah, tidak, tapi
dipakai untuk ibadah. Kemudian Kemis, ya kan? Kemis itu dilaporkan, pada saat dilaporkan itu dalam keadaan beribadah. Makanya alhamdulillah ya, kita sudah terbiasa puasa Senin Kemis. Pada hari Senin dan Kemis dilaporkan amal kita pada saat kita beribadah. Kemudian yang tahunan, ya, tahunan. Jadi amal kita itu dilaporkan setahun sekali, itu total general, ya, semua amalan kita itu ya. Itu mulai dari bulan Syawal sampai bulan Rajab, dilaporkannya bukan di bulan Ramadan tapi di bulan Sya'ban. Makanya Rasulullah di bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa, memperbanyak, lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain, ya kan? Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan itu cukup Senin Kemis, Ayyamul Bid, ya. Ayyamul Bid itu boleh urut 13, 14, 15. Nah, ini bulan Ramadan Ayyamul Bidnya gimana? Ya udahlah, enggak libur ya. Itu ayam. Atau boleh tidak urutan, pokoknya 1 bulan itu 3 kali. Ya kan? Apakah tanggal 1, tanggal 15 dan tanggal 30? Tidak apa-apa kan? Ya kan, tanggal 1 gajian, tanggal 15 hampir habis, ya kan, tanggal 30 akhir, besoknya gajian gitu kan. Tidak apa-apa. Orang yang membiasakan puasa ini, yang 1 bulan 3 kali ini, sama dengan orang itu puasa sepanjang masa. Kenapa? Karena 1 kali kita berbuat puasa, Allah nilai 10. Jadi 3 kali kan 30, ya kan? Kalau rutin setiap bulan 3 kali, berarti kita itu sama dengan puasa sepanjang masa. Atau pas ini, Bapak Ibu kalau ingin khatam Quran, itu ya. Ini cukup diringkas dengan surah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas dibaca 3 kali, ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kali 10, nah 10 juz. Baca lagi 10 juz, baca lagi 10, 30 juz. Makanya jangan lupa mau tidur khatam Quran, cukup baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Nilainya ya tidak sama dengan orang yang baca beneran kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ini juga perlu kita laksanakan. Nah, kemudian kalimat tauhid tadi itu membuat orang itu apa? Orang yang bertauhid itu akan senantiasa menghasilkan amal. Ya, amalnya tadi ya. Kemudian keempat, orang yang bertauhid itu akan bermanfaat bagi orang lain. Ya, orang bertauhid itu. Makanya kalimatun thayyibah, kalimat yang baik itu yang membuat orangnya itu menjadi baik. Orang yang selalu berguna. Orang yang selalu dalam hari-harinya memikirkan apa yang harus saya lakukan yang berguna bagi diri saya dan orang lain. Hari ini apa? Apa kurikulum saya ini? Bangun tidur, oh nanti gini. Setelah ini. Setelah ini. Begitu terus, ya kan? Nah, orang yang bertauhid itu selalu bermanfaat. Makanya Nabi mengatakan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, mumpung ingat ini. Ngomong-ngomong soal manfaat, kan pertemuan yang dulu ulun pernah mengatakan bahwa setiap kita ini punya potensi diri, ya kan? Untuk mengetahui potensi diri kita ini pakai alat. Nah, kemarin ulun ngirimkan barcode ke Pak Haji. Barcode itu dipakai untuk alat tes, ya. Alat tes. Jadi bapak-bapak yang ingin mengetahui potensi diri kita, ini ada 45 macam. Ya. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu ada 45. 45 macam itu diambil dari nikmat Allah pendengaran, kemudian 15 lagi dari penglihatan, yang 15 lagi itu dari fuad, dari hati. Itu surah An-Nahl ayat 78, ya. Nah, 45 macam potensi yang Allah berikan pada kita ini tidak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu, ya. Seperti kita diciptakan Allah dari tanah, saripati tanah, dari nutfah,
Yang jelas kita dari tanah, akan kembali ke tanah, ya kan? Nah, yang kita jejak setiap hari itu tanah. Ya, tidak semua orang tahu potensi yang ada di dalam tanah itu. Tidak semua orang tahu, ya kan? Padahal di dalam tanah itu ada emas, ya, ada intan, ada berlian, ada batu, ya, ada batu bara, ya kan? Terus apa lagi? Ada nikel, ya kan? Ada minyak tanah, ya kan? Kalau di atas kan minyak goreng yang sampai tadi, ya kan? Itu dari tanah juga, ya kan? Banyak lagi. Itu semua katanya. Ya, Pak Fahir, katanya ya, betul lah. Minyak itu dari tanah kan? Katanya. Bagaimana membuktikannya? Dieksplorasi. Ya, ada yang menambang. Ya, ada undang-undang minerba itu. Kalau nggak ditambang ya nggak keluar. Begitu juga potensi pada diri kita itu, kalau tidak digali, nah itu nggak tahu kita. Nah, ada alatnya sekarang. Nah, alatnya itu dites. Kita cukup menjawab soal-soal yang nah itu ada alatnya. Nggak usah bayar, gratis saja. Mumpung Ramadan, ini ulun kampanyekan di mana-mana itu, ya. Nanti disebar itu anunya, apa linknya itu. Nanti diisi paling lama setengah jam, paling lama. Tapi yang sering 15 menit selesai, ya kan? Nah itu. Kemudian Quran misalnya. Quran juga, wah, kandungan Quran itu apa saja? Banyak. Tapi bagi orang yang tidak mempelajarinya, yang menggalinya tidak tahu, ya kan? Makanya ulun mencoba membuatkan metode namanya metode 8M. Cara mudah menghafal Al-Quran per ayat. Itu tidak hanya hafal ayatnya tapi paham, gitu ya. Dan mudah untuk diamalkan. Apa kandungannya? Ada 8. Di dalam Al-Quran itu kandungannya 1 perintah, ya, 2 larangan, 3 kabar gembira, 4 ancaman, 5 kisah-kisah, 6 perumpamaan-perumpamaan, 7 pernyataan, 8 perbandingan. Ada 8 kandungan Al-Quran ini, ya kan? Oh, perintah, apa perintahnya Allah? Ya udah dicari aja. Apa larangannya? Ya dicari, ya, larangannya. Kalau perintah kita laksanakan, larangannya kita tinggal, itu namanya takwa. Kalau orang bertakwa, itu jadi dia menjadi pohon yang baik tadi, ya kan? Ini kalau cuma dibaca aja dari alhamdulillahirabbil alamin sampai minal jinnati wan nas, dibaca ayat cuma dapat pahala. Tapi nggak akan bisa merubah keadaan. Nggak akan merubah. Tapi kalau ditadaburi, dipahami, dieksplorasi begitu ya, diwujudkan dalam kehidupan kita, insya Allah. Nah, jadi orang yang beriman, yang dasarnya tauhid itu akan senantiasa memberikan manfaat kepada diri kita dan kepada orang lain, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, orang yang bertauhid, orang yang beriman itu, ketika melakukan itu dia melakukan setelah berpikir, setelah mengatakan. Jadi saya melakukan seperti ini, Allah ridho enggak? Ya. Dipikirkan dulu. Kalau saya mau jadi calon gubernur atau calon presiden atau calon ketua RT dengan cara seperti ini, Allah ridho enggak? Tanyakan dulu, dipikirkan dulu. Kalau saya money politik, Allah ridho enggak? Kalau saya money laundry, Allah ridho enggak? Tapi kan money laundry-nya untuk menghajikan orang, untuk mengumrohkan orang, untuk ngasih beasiswa, ya silakan aja. Tapi kan nggak ada dasar tauhidnya itu, ya kan? Nggak ada manfaatnya itu. Maksudnya manfaat untuk dirinya di akhirat nggak ada. Karena amalan tanpa tauhid nggak ada nilainya. Itu menyekutukan Allah, ya kan? Nah, jadi kalau kita itu, ya, sebelum melakukan sesuatu ditanya dulu gitu. Saya mau melakukan seperti ini, Allah ridho enggak? Kalau saya harus nyuap, Allah ridho enggak ini? Itu ya. Apa saja menyuap itu gini. Mestinya itu enggak lulus. Supaya lulus itu disuap. Nah, itu yang enggak boleh. Tapi kita sudah lulus nih. Supaya kita bisa ditindaklanjutin, ada biaya administrasi. Nah, itu
bukan suap. Itu namanya biaya. Makanya suap itu masukkan ada dalam biaya. Ya, yang jelas. Karena ada yang sebenarnya biaya tapi nggak jelas. Kenapa? Nggak masuk negara. Misal, ini mungkin tidak semua orang nggak tahu ya, banyak orang tahu. Pernah nggak mendengar mau masuk polisi sekian? Ada nggak? Ada ya, 100 juta, 300 juta. Saya punya teman saya kuliah itu AKBP. Kemudian lah teman saya punya anak mau masuk polisi, lah uangnya ada berapa? Cuma 300, ya nggak bisa, harus 450. Belum tentu lulus, baru nyuap. Lah itu kemana itu uang? Nah coba kalau dipakai biaya, nah biaya masuk polisi sekian resmi itu malah bagus, ya kan? Masuk perguruan tinggi fakultas kedokteran itu ngasih apa itu? Ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar, tergantung yang masuk itu anak siapa. Kalau anaknya pejabat kaya itu lebih besar, ya kan? Nah kalau zaman dulu memang nggak ada, zamannya Dr. Fahir itu, ya kan? Adiknya Mujana Fahir itu zaman itu memang dari apa ya, kecerdasan. Karena zaman dulu itu beasiswa itu murninya apa? Yang pintar, yang ranking gitu. Sekarang ini kan dapat beasiswa bukan karena pintar, karena miskin. Ya kan, beasiswa karena miskin, tidak mampu gitu. Kalau dulu zaman saya itu beasiswa itu karena pintar, dapat beasiswa, gitu ya. Nah, alhamdulillah. Nah, ulun dulu waktu kuliah pertama kali itu dapat bukan beasiswa, dapat voucher pesawat. Yang IP-nya di atas 3 dapat pesawat. Ya, pesawat apa? Tiket pesawat gratis ke Jakarta. Apa nih ya, nggak ada tujuan kok. Tapi kan nggak dipakai ya sayang. Nah, akhirnya ya pulang pergi naik pesawat gitu aja. Iya. Nah, itu ya. Zaman dulu pesawatnya buruk. Sekarang nggak ada ya buruk itu ya. Nggak ada lagi ya. Sudah buruk kali ya. Itu ulun 94 dapat itu yang beasiswa bukan itu saya setiap semester naik pesawat terus, akhirnya semester selanjutnya sudah nggak ada lagi nih, diganti dengan apa ini ya, gitu beasiswa gitu ya. Itu masuk kedokteran itu lah ratusan juta itu. Teman saya itu sudah menyiapkan 1,5 M untuk masuk akademi militer, akademi Akpol di Semarang, 1,5 miliar. Sudah ditabungkan. Untuk apa ini? Untuk Akpol. Sekarang masih di mana? Sekarang di SMA Taruna di Magelang. Orang pintar kok masih bayar. Jangan bayar. Lebih baik disedekahkan ya untuk membukakan orang puasa gitu ya. Gitu ya. Tapi itu enggak rahasia lagi. Iya. Mulai dari Kapolri sampai Kapolsek tahu itu. Tapi tidak di floor itu. Ya. Bagaimana kalau TNI? Ya enggak beda saya kira. Cuma tidak seperti yang itu. Di ULM itu enggak ada yang seperti itu. Enggak ada. Ya siapa yang pintar masuk, ya tes masuk. Di Unisca ya begitu. UIN juga begitu, ya kan? Yang tadi yang ulun bilang itu khusus fakultas kedokteran. Kedokteran gitu karena jadi rebutan. Kenapa? Karena motivasinya memang dunia. Ya kan? Ya, masuk fakultas dokter itu walaupun nggak pintar bisa jadi dokter. Nanti kalau jadi dokter buka malpraktek, ya kan? Karena nggak didasari dengan ilmu yang benar. Akhirnya nyontek orangnya mati. Salah diagnosa, ya kan? Buka MBG keracunan. Ini macam-macam ya kan? Nah, itu karena tidak didasari dengan ilmu, ya. Nah, jadi kalau orang yang bertauhid itu sebelum melakukan sesuatu itu ditanyakan kepada Allah untuk diri kita. Hei, ini gimana? Allah ridho enggak? Kalau saya itu melakukan ini riya, Allah ridho enggak? Riya atau sum'ah, ingin dilihat amal kita, ingin dipuji ya, ujub oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, validasi. Kalau enggak gitu, enggak semangat beramal. Emangnya ya, pujian dan caci makian itu apa sih gunanya untuk kita, Pak Haji?
Pian sholat subuh jadi imam. Kalau nggak ada yang memuji, tetap jadi imam nggak? Tetap jadi imam. Tapi kalau pian dicaci maki, oh, suara pian itu bagus sekali, sudah tua kok masih jadi imam. Mbak ya diserahkan kepada yang muda. Masa nggak kasih kesempatan kepada yang muda? Akhirnya apalannya yang muda hilang, misalnya gitu. Kira-kira Pak Haji masih tetap jadi imam nggak? Masih tetap jadi imam. Kenapa? Karena Pak Haji melakukan karena Allah. Emangnya caci maki pujian itu bisa menambah jumlah tabungan kita? Ya, rekening kita tambah kalau kita dipuji. Atau rekening kita berkurang kalau misalnya kita dicaci maki? Ya enggak, Pak. Podo ya. Ya kalau enggak kita tambah ya. Nah, jadi untuk ke depan itu kita tanyakan, ya kan? Beramal itu yang ikhlas gitu ya. Ikhlas itu bukan enggak minta digaji, bukan, tetap digaji. Lebih besar gajinya, lebih ikhlas gitu ya. Lebih sedikit gajinya, ikhlasnya kurang gitu ya. Itu. Makanya UMR itu minimal 15 juta itu sejahtera ya mungkin ya. UMR 15 juta. Kira-kira berani nggak ya punya pemerintahan seperti itu? Berani? Nah, itu mungkin 2045 itu yang seperti itu ya. Yang Indonesia Mas itu. Orangnya ya presidennya sekarang ini baru SMA di Taruna tadi. Iya, masih di Akmil itu, ya kan? Kalau sekarang ini boro-boro segitu, ya kan? Nah, kira-kira kalau anaknya Pak Fahir jadi presiden, apa yang mau dipesankan? Ayo. Ah, gitu ya. Kalau ulun punya cucu, nanti jadi presiden, saya pesan gini, Cuk, kalau kamu jadi presiden, maka kamu harus punya teman 3. Yang satu kamu jadi presidennya, 3-nya ketua DPR MPR, yang satunya ketua KPK, yang satunya ketua kepolisian. Dan itu jadikan teman dari kamu semua, hafal Quran semua, paham semua. Terus ya, nanti tentukan undang-undang UMR itu 15 juta. UMR atau UMP Mbak terserah. Guru ngaji 100 juta. Guru ngaji. Ya insya Allah itu. Dari mana? Dari sumber daya alam. Iya kan? Di Kalimantan itu mana yang nggak ada batu baranya, yang tidak ada emasnya, yang nggak ada minyaknya. Sebenarnya ada, cuma nggak dieksplor, ya kan? Nah ini ketahuan Amerika bisa ditambang nih, ya kan? Kalau sekarang ketahuan bisa dijual, ya. Nah gitu, bisa gitu, ya kan? Apa yang menyebabkan Indonesia, nggak apa-apa ya, Indonesia nggak berkah, semuanya ada. Sumber dayanya manusia luar biasa, nggak ada orang Indonesia yang nggak pintar semua. Bahkan yang dipakai itu otaknya baru sekian persen, sudah seperti ini, ya kan? Waktu di Jepang itu orang Jepang bilang, oh iya, pokoknya otaknya orang Indonesia itu masih banyak yang belum dipakai. Itu iya, memang potensi luar biasa itu, ya kan? Nah, jadi, iya, masih berapa menit ini? Ya, nanti bunyi kan? Ya, tunggu sampai bunyi. Iya kan? Malah lupa ini apalannya. Sampai di mana tadi, Pak? Oh, itu ya. UMR. Iya, enggak berkah. Ayo, ingat-ingat ini. Siapa yang nonton ini ya, kasih tahu aja nanti. Bisa-bisa ditutup ini nanti. Nah, jadi supaya berkah, pertama jangan utang. Yang riba itu loh. Indonesia itu siapa yang nggak dengar? Bayar bunga, ya nggak? Bunga itu haram. Lah wong Indonesia yang subur makmur kok gemah rifah lo jinawi tata terntem kertora harjo murah sandang murah pangan. Kok punya utang? Kok nggak lunas-lunas? Ini kenapa? Sumber daya alamnya demikian melimpah ruah. Kok ngutang? Bayar bunga, apakah itu nggak riba? Bagaimana ulama-ulamanya ini? Apa enggak melarang gitu?
Jangan stop utang yang pakai bunga-bunga itu. Loh, katanya itu bantuan Bank Dunia, bantuan minjem-minjem, bayar kok, mengembalikan. Itu bayar kan itu? Bayar, bukan bantuan seperti BLT itu, bukan, bayar. Jaminannya apa? Jaminannya APBN. Jaminannya itu sumber daya. Kalau nggak bisa bayar ini disita, ini kayak orang bank itu. Ya, nggak bisa sita rumahnya itu, sertifikatnya itu nanti dilelang. Nah, kalau Indonesia dilelang, siapa yang berani, yang bisa membeli? Nah, itu Arab yang bisa membeli, karena mereka punya kekayaan yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Abang sampaikan ini nanti menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas amal kita, dan mudah-mudahan selama kita berada di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai amal yang baik, yang bisa diterima oleh Allah SWT, yang dasarnya adalah tauhid. Dan selama kami menyampaikan ini tentu banyak hal-hal yang kurang berkenan, ya, mohon dimaafkan. Karena ini pertemuan yang terakhir, ya, jadi kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal baik pian sebarataan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.